Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang pemanfaatan Programmable Logic Control atau yang biasa disingkat PLC di dalam otomasi industri. Para mahasiswa yang berbahagia, kita bersama-sama telah pelajari dua rangkaian, dua sistem. Yang pertama adalah pneumatik, seperti yang ditunjukkan di gambar sebelah kiri ini. Dan yang kedua adalah rangkaian elektropneumatik, seperti yang ditunjukkan di gambar sebelah kanan. Apabila kita cermati, satu persatu mungkin bisa kita cermati. Untuk rangkaian pneumatik ini, setiap segmen garis, ini segmen yang ini dan seterusnya, ini sebenarnya merepresentasi satu segmen selang, selang. Maka bisa dibayangkan para mahasiswa, semakin kompleks rangkaian, maka jaringan selangnya menjadi semakin rumit. Begitu juga di rangkaian elektropneumatik. Kita lihat ini, setiap segmen garis ini merepresentasi jaringan atau segmen kabel yang harus dipasang di dalam rangkaian. Maka semakin kompleks rangkaian membutuhkan kabel yang semakin banyak dan jaringan kabel menjadi semakin rumit. Pada akhirnya, ketika jaringan selang atau jaringan kabel pada elektropneumatik ini rumit, maka ini menjadi menyulitkan di dalam pemeliharaannya. Kalau ada sesuatu persoalan, maka merunutnya di mana sumber masalahnya itu menjadi persoalan tersendiri yang menyulitkan, membutuhkan effort yang besar, gitu ya. Padahal mungkin persoalannya sederhana saja. Ada kabel yang tidak kencang, tidak kuat pasangnya, tidak pas. Tetapi untuk mencari di mana letak persoalannya itu membutuhkan energi yang besar. Karena begitu rumit, kita kadang-kadang menjadi confused, ya. Ini kemana, kabel itu kemana, dan seterusnya. Oleh karenanya, ada satu alternatif yang bisa digunakan di dalam otomasi industri, yaitu pemanfaatan apa yang disebut sebagai Programmable Logic Control. Di dalam Programmable Logic Control, ini bisa dikombinasikan dengan elektropneumatik, sehingga nanti pada akhirnya rangkaian itu tidak memerlukan pengkabelan terlalu banyak. Mengapa demikian? Kalau kita lihat di rangkaian elektropneumatik di sebelah kanan, maka dengan rangkaian yang tidak terlalu kompleks ini, kita sudah melihat rangkaian ini memerlukan beberapa, ada 3 relay, 3 relay. Nah, begitu rangkaian sangat kompleks, maka kebutuhan relaynya juga semakin banyak. Programmable Logic Control secara prinsip sebenarnya konsepnya adalah menggantikan relay, menggantikan relay. Sehingga pada akhirnya nanti kita tidak terlalu dipusingkan dengan kabel yang rumit, Tetapi memang ada harga yang harus dibayar atau konsekuensi dari penggunaan PLC. Dalam penggunaan PLC, selang pasti tidak terlalu rumit, kebutuhan selangnya. Kebutuhan kabelnya juga tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit jaringan pengkabelannya. Tetapi kerumitan kemudian berpindah ke program, ke program PLC. Jadi ke pembuatan programnya. Tetapi saya kira ini jauh lebih efisien. Apalagi misalnya kita ingin melakukan perubahan
atau modifikasi dari rangkaian yang sudah ada karena tuntutan perintah yang berbeda. Maka bisa dibayangkan apabila kita menggunakan pneumatik, kita harus membongkar kembali jaringan selangnya. Sementara kalau kita menggunakan rangkaian elektropneumatik, maka kita harus membongkar jaringan pengkabelannya. Sementara kalau kita menggunakan PLC, maka kita tidak perlu terlalu banyak membongkar jaringan fisik selang atau kabel, tetapi cukup memodifikasi PLC-nya, program PLC-nya, program ladder-nya. Ya, jadi kita menggunakan program ladder untuk PLC, dan ketika ingin memodifikasi satu perintah, kita tinggal memodifikasi programnya. Demikian sebagai pengantar, kita akan lanjutkan pada topik-topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.